Salah satu kelahiran tahan lunak ke kantor sampai betul. Yang pada sekolah, ya kamu elemen tuh coba kebak pada sekolah. Iya lah. Tahan apa? Enggak paham. Jadi kerja ni. Ada sekarang mana? Saya berarti tak pasti terhadap bu. Batinnya ketika dia takut. Dia ngarang batin, merunya. Ayatullah wa kalimat merujuk kepada lagu yang tadi. Satu janji. Di sana kita ambil beberapa hal. Yang namanya guru, yang namanya ulama harus punya 4 kategori, ya. 4 yang harus dimiliki oleh ulama atau seorang guru. Tidak lemak yang tamat sanawiyah langsung ngajaran Al-Quran parang di guru. Para ulama di Kalimantan lain bawa separang dari guru. Arak bawa paku seperti berkeparang dari guru. Masya Allah luar biasa. Anda bisa menurut sebetulnya sekeparan ada guru, sekeparan ulama harus punya 4 yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siddiq, tabligh, amanah, takwa. Saya sakraya ngaran siddiq dan lalu disebut Hai sakraya ngaran patona, kalau berlalu disebut patona. Ya harus memiliki 4. Kemudian lagu yang kedua, ya, lagu yang kedua tadi apa katanya? Dosa bandit elit ina amat baut kehapus isi istighfar banyak banyak. Oh itu bapak. Lagu ini pekatinya. Malah umum tak guru tahu isi depan apa nginaan. Ada cerita pengjotongan ini leman aja disuruh. Yang angkat mayat di kota kan, dia angkat, dia lalu ditukar dia tahu tentang dia tukar begitu kebuta. Ande, dia tak kira. Astagfirullahaladzim. Gara, lari benar. Yang kedua, dosa yang buruk berbaut pemerintah di dunia emas perak tak buruk. Yang kedua, anak-anak yang pegawai yang suka guru. Banyak pengguru, banyak pengguru dalam mana? Arah setengah tidak, jumpa enda. Kalau lah Pak Guru, wajib kalian takut terhadap guru-guru kalian. Apa-apa kodang saya itu. Dosa banget le guru, dek bau dah emas semula nyeka guru. Apa tahu? Ini tahu. Kenapa? Coba. Dari dasar ilmu kalian diberikan ilmu oleh guru-guru kalian. Kalian diajarkan apa yang kalian tak bisa. Akhirnya bisa karena guru. Maka bakti-bakti Pak Guru. Datang semet-semet. Datang sampai jatian. Itu dari kebagusan kamu. Tidak minum sampai jatian. Makanya bicara pasang apa bicara tanah tangkur. Dari jatian. Pak harus tengah kira. Ini bapak Guru handong sing takut. Bapak balik sekolah jangan takut. Bapak Guru hantar ketemu salah satu kelahiran tahan lunak ke kantor sampai betul. Yang pada sekolah, ya kamu elemen tuh coba kebak pada sekolah. Iya lah. Tahan apa? Enggak paham. Jadi kerja ni. Ada sekarang mana? Saya berarti tak pasti terhadap bu. Batinnya ketika dia takut. Dia ngarang batin, merunya. Ayatullah wa kalimat. Hari ini kita adakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu hari kelahiran baginda Rasulullah. Kalau kita laksanakan maulid, berapa sebenarnya yang kita laksanakan? Nah, apa yang kita laksanakan sebenarnya di Rabiul Awal ini? Apakah maulid kelahiran Rasulullah saja atau apa? Oh, ada berapa? Ada tiga. Yang pertama kita rayakan kelahiran baginda Rasulullah, kelahiran Nabi jak takut, kelahirannya jak kawal kesiak, tidak umpat paling sholat, lukis sarang di tulisan Cina, Maiti, apa? Lama ni hari raya Rasulullah jak payah meter. Tidak, sesat ini. Padahal ini cara satu-satunya kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah. Pak Ketua ini, atau Pak Guru ya Ketua ya, Pak Guru 100. Pernah enggak kita baca? Saya juga sendiri, bertanya diri saya sendiri. Pernah enggak kita baca sejarah Rasulullah satu kali saja dalam satu bulan? Pernah enggak? Enggak. Gurunya kata jawab. Kalian pernah nggak baca buku sejarah Rasulullah satu kali satu bulan? Tidak pernah. Pasti tidak pernah. Oh, kalau ada jawaban yang mengatakan pernah. Nah, inilah manfaatnya kita adakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sejarah beliau. Bagaimana kelahiran beliau? Apa yang terjadi ketika beliau lahir di muka bumi ini? Tidak cara. Apa tak ada maulid tadi, maulid terasa. Oh makan ni maulid. Karena ni itu teringat beranda kelahiran Rasulullah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah lahir? Itu kehebatannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu apa yang terjadi? Apinya orang-orang kafir yang disembah itu padam saat itu. Semuanya hancur. Tidak ada yang tinggal. Sesembahannya orang kafir dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kehebatannya ketika Rasulullah lahir di muka bumi ini. Subhanallah. Ada kamu lahirจากmana itu betul. Saya lahir. Anak hidup. Kita kemudian cari nombok. Keinginan. Dalam Rasulullah jande yang kelahiran Rasulullah bersih. Lamun kamu jadi kesenian betul. Itu kamu pada betul. Lamun Rasulullah semuanya bersih. Masya Allah. Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal berapa? 12. 12 apa? Tahun? Kenapa dikatakan tahun gajah? Rakyat wah baca. Wah pelajarin dulu. Aja. Ini maka kepada berapa? Sekali jatuh ketua. Kita kenapa kita pada hari. Nah, inilah manfaatnya kita adakan maulid Rasulullah. Yang kedua, apa yang kita rayakan? Hari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, hijrahnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma tidak ada tahun kafirnya. Kalau hijrahnya tidak ada. Kalau lahirnya ada tahun gajahnya. Nah, pada tanggal itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Mekah ke Madinah. Yang pindah apa namanya? Kaum apa? Yang menyambut Rasulullah kaum apa namanya? Sejarah ini. Yang pindah namanya
tahun Nepal tahun kita kerja sehari kita tahun muhajir dengan syukur saat nyampe ke Madinah kau berapa tahun luar di Madinah luar lalu Masya Allah. Pernah ketika saya berangkat ke Madinah, subhanallah, di sana kekuasaan Allah yang luar biasa. Saya berangkat dari Mekah, di perjalanan hampir nggak pernah saya lihat gedung-gedung bertingkat, kecuali masih ada di juga, kemudian di Madinah. Di perjalanan nggak ada kayu juga yang saya lihat. Apa yang saya lihat? Gunung batu, padang pasir. Masalah itu yang terhampar di sana. Sampai di Madinah, subhanallah, ternyata kota yang paling indah. Berkemalam datang ke Madinah, keindahan sangat dimiliki. Belum kita atap masjid masih katakan. Masih apa? Ini masih Kuba. Masih apa? Angkat, tiba saya barat Masjid Nabawi. Akhir Nabawi. Saya di Masjid Kuba. Saya di Masjidil Haram. Angkat tangan. Seakan jadi sholat. Ya, nanti insya Allah semuanya mudah-mudahan kita bisa ke sana. Kalian akan lihat bagaimana atap masjidnya dilipat, subhanallah. Kemudian dibuka kuning kemas-masa luar biasa. Kalian akan masuk di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat jangan lakukan kesyirikan di sana. Karena banyak umat Islam melakukan kesyirikan di dekat makamnya Rasulullah. Banyak itu. Sehingga polisi-polisi sana marah. Karena umat Islam, terutama umat Islam dari Indonesia banyak melakukan kesyirikan. Di Masjidil Haram ada banyak yang melakukan kesyirikan, ada banyak. Orang Indonesia juga diambil sorbannya, dirusak-rusak itu makam Sayyidina Ibrahim. Kesepakatan itu berjumpa. Itu siap apapun yang disuruh oleh guru kita. Beli kita, itu kabur, belikan kaos 10.000. Beli penyapu, marah kita kabur, beli gesek langsung. Berarti jual dari itu. Bukan santri yang baik. Yang seharusnya sadina wa apapun yang diucapkan oleh guru kalian, disampaikan oleh guru kalian, yang disuruh oleh guru kalian, dengarkan, kemudian laksanakan. Kalian harus berubah mulai hari ini, di hari santri ini. Mari kita berdua santri Islami. Ya, kita sanitnya, terus kali lagu itu perhatikan betul-betul. Kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian minta maaf dan guru kalian memberikan maaf pada kalian. Ya, ayo tolong mudah-mudahan acara kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekhilafan, kesalahan, kebaikan, itu karena kebodohan diri saya sendiri. Mudah-mudahan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita laksanakan baik menurut Allah dan tidak baik menurut Allah. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dijaga terus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang alim saleh dan salehah, menjadi penghafal Al-Quran,
penghafal Al-Quran telah mendapatkan keutamaan Al-Quran Al-Karim. Begitu pula untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seiman kita, mudah-mudahan telah mendapatkan keutamaan Al-Quran Al-Karim. Mari dengan terus kesalahan kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah menerima pahala Fatihah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilaha illa anta Rabbi fatina wa fatina lana wa qarabatina nabiyina ma'atil qudri wa sawal zakah Rabbi rabbika wa rabbika tattabi'ana wa ta'ala warzuqni billaha wa lakbarika wa aqilla asya'a ulama nazabul khairu wa rukwa kullasa ربنا اصلح لنا كل سوء وآتنا برضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل سوء قبل أن تأتينا رسلنا واغفر سرعك أكرم سكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصرا لرحمة الوطن وحفظنا دائما من البكاء وبيد على السنة وانصرهم في العصايا والموتى وصلاة الله تصوم السماء إلى حقنا أنا والوفاء بكتاب فيه لنفسنا وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب الوسبيل البراء أمرتك فسبحا في الحسن ليس بماء أخير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطن وظاهر أمرتك فسبحا حصى وأرهب ليس بماء أخير على معاشي ومعادي وذرياتي وباطن وظاهر أمرتك فسبحا حصى على معاشي وطاعتي وعلى ذريتي وباطني وظاهر الفاتحة